Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di mata kuliah statistika. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai peluang atau probabilitas. Dan untuk pembahasan probabilitas ini kita akan bagi menjadi dua. Ya, ini untuk bagian pertama atau part pertama kita akan bahas di video ini. Sementara untuk part kedua nanti kita akan bahas di video berikutnya. Nah, untuk part pertama ini kita akan fokus ke pengantar dari probabilitas itu sendiri, kemudian kita akan melanjutkan ke beberapa istilah dalam probabilitas, lalu juga kita akan masuk ke counting teknik atau teknik penghitungan. Nah, sementara untuk aksioma-aksioma yang berlaku dalam probabilitas, kita akan bahas di video selanjutnya. Ya, baik. Probabilitas adalah tingkat keyakinan dalam menentukan terjadi atau tidaknya suatu peristiwa atau kejadian. Ya, atau istilah lainnya peluang. Jadi tingkat keyakinan dalam menentukan ada atau tidaknya terjadi atau tidaknya suatu kejadian atau peristiwa. Nah, kemudian untuk nilai dari probabilitas ini sendiri dinyatakan kalau dalam angka itu dari 0 sampai dengan 1. Atau bisa jadi juga dalam persentase bentuk. Bentuknya dari 0% sampai dengan 1%. Nah, untuk menghitung nilai probabilitas atau peluang dari suatu kejadian, ya, ada beberapa pendekatan atau approach yang bisa kita lakukan. Ya, yang akan kita bahas di sini ada pendekatan klasik, kemudian ada pendekatan frekuensi relatif, yang kaitannya dengan tabel distribusi frekuensi, kemudian juga ada pendekatan subjektif. Nah, untuk pendekatan klasik itu sendiri, ya, nilai probabilitas merupakan hasil bagi dari banyaknya peristiwa dengan seluruh kejadian atau banyaknya peristiwa yang diinginkan dibagi atau dibandingkan dengan peristiwa yang mungkin terjadi. Jadi dibagi dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui suatu kejadian, misalnya kejadian A, ya, suatu kejadian A, ya, maka untuk mencarinya berarti kita dengan formula banyaknya kejadian A, ya, dibagi dengan semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kalau misalnya kita rumuskan PA sama dengan X dibagi N, ya, di mana PA ini adalah peluang kejadian A, lalu X ini adalah banyaknya peristiwa A, yang dimaksud di sini berarti A, ya, banyaknya peristiwa A, kemudian dibagi dengan N. N adalah banyaknya, ya, semua kemungkinan atau banyaknya peristiwa yang mungkin terjadi. Ini pendekatan klasik, ya. Jadi misalnya kalau kita punya sebuah koin, ya, maka banyaknya peristiwa yang terjadi ada dua. Kenapa? Munculnya itu bisa jadi lambang atau angka misalnya. Berarti ada dua, N-nya sama dengan 2. Sementara kalau kita ingin mengetahui peluang kejadian munculnya angka, ya berarti peluang angka itu ya berapa kali ya dibandingkan dengan peluang semua kejadian. Itu pendekatan klasik. Nah, kemudian yang kedua ada pendekatan frekuensi relatif. Ya, menurut pendekatan ini, nilai probabilitas atau peluang itu ditentukan melalui percobaan, ya, yang dilakukan secara berulang. Ya, misal jika percobaan ini dilakukan sebanyak N kali, ya, dan nilai N ini akan semakin besar atau mendekati tak hingga. Ya. Jadi percobaannya itu apa ya, senilai N ini akan semakin besar nilai N. Ya, maka nilai dari frekuensi A dibanding dengan N atau frekuensi A dibagi N cenderung tetap dan mendekati nilai tertentu. Ya. Kalau teman-teman ingat kembali bagaimana kita membuat tabel frekuensi relatif, maka frekuensi relatif itu berarti frekuensi kelas tertentu dibagi dengan total frekuensinya. Ya, atau misalnya di sini adalah frekuensi dari A dibagi dengan total dari frekuensi atau total dari semua data. Dalam hal ini berarti di sini total dari semua kejadian. Ya. Artinya ketika N-nya diperbanyak sekalipun,
maka nilai dari peluang dari A atau PA ini ya mendekati nilai tertentu dan cenderung tetap. Ya, misalnya kita ingin mengetahui peluang dari A, maka kita bisa menggunakan pendekatan limit ya n mendekati tak hingga FA dibagi N, di mana FA adalah frekuensi dari peristiwa A, dan N adalah banyaknya peristiwa yang mungkin terjadi. Ya. Misal kita melakukan percobaan sebanyak 10 kali, ya berarti N sama dengan 10. Ya. Misalnya ya, N sama dengan 10. Nah, kemudian, selama 10 kali percobaan tersebut, ternyata frekuensi dari A ya sama dengan 5 misal. Ya, FA sama dengan 5. Nah, kemudian ketika kita melakukan percobaan sebanyak 100 kali misalnya, N sama dengan 100. Ya, ternyata ketika melakukan percobaan sebanyak 100 kali, frekuensi dari A ini 50. Ya, kemudian dilakukan lagi 1000 kali, ternyata FA ya, sekitar 500. Kemudian dilakukan 10.000 kali, ternyata FA sekitar 5.000. Ya, artinya ya, ketika N mendekati tak hingga, semakin besar nilai N-nya, ternyata frekuensi dari A ini ya, kurang lebih setengah dari total frekuensinya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa peluang dari A adalah 5/10 atau 0,5. Ya, atau 50/100, berarti 0,5. 500/1000, 0,5. Jadi kalau menggunakan pendekatan frekuensi relatif, ini kita bisa menggunakan formula FA sama dengan limit ya, FA dibagi N untuk N mendekati tak hingga. Nah, kemudian di sini kita akan berbicara mengenai pendekatan subjektif. Ya, ini pendekatan subjektif ini menyatakan bahwa nilai probabilitas didapatkan dari derajat kepercayaan seseorang atau individu berdasarkan pada kejadian di masa lampau yang berupa terkaan atau prediksi. Ya, misalnya sebuah universitas A punya seorang rektor dan rektor tersebut punya pendapat bahwa pada tahun 2020 sampai 2022 penerimaan mahasiswa baru akan mengalami peningkatan sebesar 70%. Nah, karena telah dibuka program studi baru, ya, seperti itu. Nah, ini artinya pendekatannya karena subjek gitu, atau karena individu tertentu. Ya mungkin individu tersebut sudah melakukan riset, tapi dalam hal ini kalau kita tidak berbicara data yang ditampilkan, ya berarti pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan subjektif. Nah, ini ada beberapa istilah di dalam peluang. Yang pertama adalah percobaan. Maka percobaan ini definisinya adalah sebagai proses pengukuran atau proses penghitungan atau juga disebut proses pengamatan, atau istilahnya observasi atau eksperimen, itu disebut dalam percobaan. Kemudian ada yang istilahnya himpunan. Himpunan ini adalah sekumpulan objek yang dapat didefinisikan dan dibeda-bedakan. Lalu ada yang namanya ruang sampel. Ruang sampel ini berarti himpunan semua kemungkinan pada suatu percobaan. Lalu ada titik sampel. Titik sampel adalah tiap-tiap elemen atau anggota dari ruang sampel. Jadi kalau kita sudah punya ruang sampel, ya anggota dari ruang sampel tersebut, ya tiap titiknya itu disebut dengan titik sampel. Setiap elemennya disebut dengan titik sampel. Ya, kemudian istilah peristiwa atau kejadian ini merupakan himpunan bagian dari ruang sampel itu sendiri pada suatu percobaan atau pada hasil percobaan. Nah, ini himpunan ini biasanya dinotasikan sebagai S atau omega ya dalam huruf Latinnya atau dengan huruf tertentu ya. Himpunan A, himpunan B, himpunan C dan seterusnya. Ya. Dan himpunan ini sama seperti data ya. Data ada yang diskrit, ada yang kontinu. Begitupun dengan himpunan ya.
Jadi ada himpunan yang diskrit dan himpunan yang kontinu. Ya, himpunan dikatakan diskrit jika anggota dari himpunan tersebut ya tidak berkesinambungan atau yang satuannya selalu bulat. Ya. Maksudnya apa di sini? Berarti kalau misalnya di dalamnya berupa angka, angkanya hasil penghitungan. Ya, ya begitupun dengan jenis-jenis anggota dari himpunannya. Misalnya saya punya A. Ya, himpunan A ini adalah himpunan pohon yang tumbuh di hutan hujan tropis. Ya, berarti kita harus harus sebutkan satu persatu yang tumbuh di hutan hujan tropis itu apa saja. Misalnya himpunan A ini anggotanya adalah mahoni, albazia, pinus, jati, dan seterusnya. Nah, sementara kalau kontinu, ya, himpunan dikatakan kontinu jika anggota himpunannya dinyatakan dalam interval bilangan tertentu. Ya, yang jelas dia adalah bilangan yang real. Ya, contoh misalnya, saya punya himpunan B, dan himpunan B ini isinya anggotanya adalah himpunan bilangan real antara 0 sampai dengan 12. Ya, maka ya kita bisa mendefinisikan bahwa B ini adalah X dengan 0 kurang dari X kurang dari 12. Ya, artinya apa? Ini adalah himpunan bilangan real berapapun bilangannya yang berada di antara 0 dan 12. Ya, entah itu ada setengah, atau mungkin sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Pokoknya di antara 0 sampai 12, ya bilangannya berarti kan tak terhingga di sini. Ya, karena ada yang ada desimal, ada pecahan, dan seterusnya. Itu semua masuk elemen bilangan real. Pokoknya di antara 0 dan 12 ini berarti himpunan B. Nah, kemudian contoh lain misalnya, saya punya sebuah koin yang dilempar, ya. Dan ternyata ketika koin dilempar ini, ya kemungkinan semua kejadian yang terjadi adalah munculnya lambang dan angka, ya, atau kita simbolkan L dan A. Maka anggota himpunan dari S, ya, jika S ini adalah himpunan kejadian ketika sebuah koin dilempar, yaitu adalah L dan A atau lambang dan angka. Nah, sementara kalau misalnya kita punya dua buah koin dilemparkan, ya berarti himpunan dari semua kejadian dari dua buah koin dilemparkan, ya kemungkinan pertama adalah lambang-lambang, kemungkinan kedua ada lambang angka, kemungkinan ketiga adalah angka dan lambang, dan kemungkinan keempat adalah kedua-duanya adalah angka. Itu himpunannya diskrit berarti. Nah, sementara kalau contoh himpunan yang kontinu, misalnya sih, kita akan meneliti waktu menunggu kedatangan kereta api di suatu stasiun. Ya. Ya, waktu tunggu. Kalau waktu tunggu berarti kan lebih dari 0 detik. Berarti kita bisa menuliskan bahwa himpunan waktu menunggu kedatangan kereta api di suatu stasiun adalah X dengan X lebih dari 0. Karena tidak mungkin 0 detik. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini masih definisi ya. Kejadian atau peristiwa ini merupakan bagian dari himpunan suatu percobaan. Nah, kemudian sekarang ada istilah yang disebut dengan komplement. Komplement ini adalah himpunan semua kejadian yang tidak termasuk dalam himpunan yang diinginkan. Ya, misalnya saya punya himpunan A di sini. Himpunan A. Nah, komplement A itu apa? Komplement A adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota A. Ya. Atau kita simbolkan A komplement, ya ini simbolnya adalah A superscript C atau A pangkat C sama dengan X bukan anggota A. Jadi pokoknya A komplement itu semua yang bukan anggota A yang masih ada dalam suatu ruang sampel. Ya, jadi kalau misalnya saya punya ruang sampel, ya ruang sampelnya begini, ya kemudian di dalamnya ada A, ya. Ya, dengan A itu anggotanya ada beberapa titik misalnya. Kemudian di sini adalah B misalnya. Ya. Nah, ini kan himpunan A. Nah, kalau misalnya kita ditanyakan A komplement, ya berarti semua yang bukan A. Ya. Yang bukan A apa saja?
Ya, berarti kan B dan juga yang bukan B tetapi dia bukan A juga. Ya berarti ini ya di daerah sini. Semuanya diarsir kecuali A. Itu yang disebut dengan komplement A. Jadi yang bukan termasuk A, ya baik itu dia termasuk B atau bukan kalau dalam hal ini. Nah, kemudian himpunan-himpunan yang ada itu ternyata bisa bergabung dan juga bisa beririsan. Ya, ada yang namanya istilahnya gabungan atau union. Union, ya, jadi gabungan dari beberapa himpunan. Misal saya punya gabungan dari himpunan A atau himpunan B. Nah, nanti kalau gabungan itu biasanya simbolnya atau kata-kata yang digunakannya adalah atau. Ya. Gabungan dari himpunan A atau himpunan B adalah semua unsur yang terdapat di A atau di B. Ya. Jadi ini disimbolkan sebagai A gabungan B atau A union B. A UB sama dengan X, dengan X adalah anggota A atau X anggota B. Ya. Jadi yang semua yang termasuk A dan B itu merupakan gabungan dari A atau B. Nah, sementara istilah intersection atau irisan, ya ini pengertiannya adalah irisan dari himpunan A dan himpunan B, ya isinya adalah semua unsur yang ada di A dan di B, tapi yang sama. Kalau yang tidak sama, tidak. Itu yang disebut dengan irisan. Ya. Jadi kalau misalnya saya diagramkan seperti ini ya. Ini saya punya A, kemudian ini saya punya B. Ya, maka union A atau gabungan A dan B atau A union B ini adalah semua yang termasuk A dan B. Ya, jadi semuanya ini diarsir. Nah, sementara irisan ini berarti ya bagian dari A dan bagian dari B yang sama ya. Yang bagian yang beririsannya yaitulah anggota dari A irisan B atau A intersection B. Ya, misalnya saya punya A di sini, kemudian saya punya B. Ya, berarti A irisan B ini adalah ini, yang sedikit ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau kita memiliki beberapa himpunan, ya lebih dari dua himpunan. Misal saya punya himpunan A1, A2, A3, A4, dan seterusnya sampai dengan AN. Ya, maka berlaku hukum gabungan dari beberapa himpunan. Ya, simbolnya ini seperti ini ya. Union besar, ya ini untuk AI, ya dengan I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Artinya apa di sini? Gabungan dari semua himpunan-himpunan yang ada, yaitu adalah ya A1 union A2, union A3, dan union A4 sampai dengan union AN. Jadi itulah gabungan semua himpunan. Nah, begitupun dengan irisan dari beberapa himpunan. Misalnya saya punya A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya sampai dengan AN, maka ya irisan dari AI ya, dengan I sama dengan 1 sampai dengan N, yaitu berarti A1 irisan A2, irisan A3, irisan A4, dan seterusnya. Sampai dengan irisan AN. Nah, kalau kita kaitkan dengan diagram Venn, ya, maka kita bisa melihat beberapa kondisi di sini. Ya, misal di sini yang pojok kiri atas. Ini hanya menggambarkan bahwa di dalam sebuah ruang sampel S ya terdapat kejadian A dan kejadian B. Nah, kemudian kita kalau berangkat ke gambar yang kedua, ya ini sama ya, ada kejadian A dan kejadian B dalam sebuah ruang sampel S, dan ternyata A dan B tidak beririsan atau istilahnya disebut dengan saling lepas. Ya, istilah lainnya disebut dengan mutually exclusive. Ya, maka kita lihat di sini bahwa nilai A irisan B tidak ada. Jadi artinya tidak ada irisan A dan B karena memang tidak beririsan. Ya. Nah, kemudian misalnya di sini saya punya A berada di tengah-tengah dan B berada di luarnya, kemudian berada dalam suatu ruang sampel. Maka ini bisa dikatakan bahwa A adalah elemen dari B atau B adalah elemen dari A. Ya.
Nah, kemudian yang tadi yang disampaikan bahwa kalau kita punya sebuah himpunan A, lalu kita ingin mengetahui komplement A, ya di dalam diagram Venn-nya bisa digambarkan seperti ini, ya. Ya, misalnya saya punya kejadian A yang berwarna putih. Ya, maka komplement dari A adalah yang selain warna putih ini yang diarsir. Itu adalah A komplement. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan gabungan dan irisan, ya ini gambar yang di tengah bawah ini adalah gambar dari gabungan A atau B, ya, atau A union B. Jadi semua yang ada di A dan di B, ya baik itu yang beririsan atau tidak, maka dia disebut dengan gabungan. Nah, sementara untuk intersection, irisan A dan B, nah ini perhatikan saja yang diarsir ini, bagian inilah yang ada kesamaannya antara A dan B. Maka ini disebut dengan irisan A dan B. Baik, yang selanjutnya ada hukum De Morgan. Ini berkaitan dengan komplementasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ya saya punya kejadian A dan kejadian B yang kebetulan saling beririsan, ya. Ya maka yang gambar yang diarsir yang tidak berwarna putih ini merupakan komplement dari A gabungan B, ya, atau A union B. Ya. Menurut De Morgan, maka nilai dari komplement A union B itu sama saja dengan komplement dari A irisan komplement dari B. Ya, itu adalah komplement dari gabungan A atau B. Ya, sama dengan irisan dari A komplement dan B komplement. Ya, sebaliknya, ya jika yang diketahui adalah A irisan B, yang ingin kita tanyakan adalah komplement dari A irisan B, maka hasilnya adalah komplement dari A ya digabungkan dengan komplement dari B, ya, atau gabungan komplement A atau A pangkat C, ya, dan komplement B. Ya, kalau dalam gambar yang diarsir berarti yang bukan irisannya. Ya, selain yang irisannya berarti dia adalah ya A komplement dari A irisan. Ya, kemudian di sini ada beberapa aturan dalam himpunan. Pertama adalah hukum komutatif. Artinya apa bisa dibolak-balik. Ya, misal saya punya A irisan B, maka itu sama saja dengan B irisan A. Ya, demikian pula sebaliknya, misalnya saya punya A irisan B. Ya. Saya ulangi lagi, ini bukan irisan yang pertama. A union B atau A gabungan B itu sama saja dengan B gabungan A. Ya, ataupun berlaku juga untuk irisan. A irisan B sama dengan B irisan A. Yang kedua adalah hukum asosiatif. Ini agak sedikit bingung ya membahasakan kalimatnya. Kalau secara tulisan mungkin bisa dilihat di sini ya. Ya kalau kita bahasakan narasi, ya berarti di sini ya gabungan dari gabungan A atau B dengan C. Jadi saya punya gabungan A atau B, kemudian dia gabungan dengan C. Maka itu sama saja dengan A gabungan ya gabungan B atau C. Ya. Adapun isi intersection atau irisan pun sama. Jadi irisan dari irisan A dan B dengan C itu sama saja dengan A beririsan dengan irisan dari B dan C. Itu hukum asosiatif. Nah, kalau hukum distributif, ya ini agak sedikit berbeda dengan yang lain. Artinya ketika A beririsan dengan gabungan B dan C, yaitu sama saja dengan ya gabungan dari irisan A dan B atau irisan A dan C. Ya, itu maksud hukum distributif. Atau kita balik misalnya. Ya, A gabungan B dan C itu sama saja dengan A gabungan B beririsan dengan A gabungan C. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa hukum yang lain, hukum komplementasi, misalnya irisan A dengan A komplement berarti tidak ada, benar? Kosong. Ya, sementara ya jika A beririsan dengan A komplement, ini hasilnya adalah semua angka yang ada di ruang samping.
Nah, kemudian untuk hukum identitas di sini kita lihat ya, A irisan S itu sama dengan A. Ya. Sementara A irisan himpunan kosong itu adalah himpunan kosong. Nah, itu hukum identitas. Nah, kemudian di sini ada hukum apa namanya? Gabungan dan irisan. Saya ya punya A, U, B. A gabungan B. Ya, itu sama saja kita bisa mencari dengan NA ditambah NB dikurangi nilai irisan A dan B. Ya, adapun kalau misalnya ada 3, misalnya A atau B atau C, berarti tinggal apa namanya? Diuraikan saja. Jadi NA union B union C itu sama saja dengan NA ditambah NB ditambah NC dikurangi N kali A irisan B dikurangi N kali B irisan C dikurangi N ya nilai dari irisan A dan C. Kemudian ditambah N kali irisan A, B, dan C. Yaitu adalah beberapa kaidah dalam probabilitas. Nah, baik untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui kaidah-kaidah dalam himpunan, ya ini sebelum kita masuk ke aksioma probabilitas, kita harus tahu dulu teknik penghitungan atau counting teknik. Ya, yang pertama adalah permutasi. Permutasi adalah proses penyusunan atau pengaturan objek-objek penelitian atau beberapa objek ke dalam suatu urutan. Disebut dengan permutasi. Nah, klasifikasi dari permutasi ini ya, ada 3 kurang lebih. Kemudian nanti kita akan memperjelas dari yang pertama ini ada 3 jenis permutasinya. Jadi yang pertama adalah permutasi dari n objek tanpa pengembalian. Maksudnya apa ya? Jadi dalam proses sampling kan ada proses pengembalian, ada juga yang tidak dengan proses pengembalian. Ya, misal saya punya permen warna-warni merah kuning hijau di toples. Kita akan melakukan sampling ya dengan cara mengambil permen-permen tersebut. Nah, kemudian kalau tanpa pengembalian berarti permen yang sudah kita ambil tidak kita kembalikan lagi ke toplesnya. Itu adalah proses permutasi dari n objek tanpa pengembalian. Ini kurang lebih ada 3. Jadi sini adalah permutasi dari n objek seluruhnya. Kemudian permutasi sebanyak r objek dari n objek. Dan yang ketiga adalah permutasi melingkar atau permutasi siklik. Nah, permutasi dari n objek tanpa pengembalian ini ada 3. Sementara untuk yang lainnya kita bahas juga adalah permutasi dari n objek dengan pengembalian. Kalau yang tadi tanpa pengembalian, yang ini dengan pengembalian. Kemudian yang terakhir adalah permutasi dari n objek yang sama. Nah, contoh misalnya, ya ini sebelum ke contoh maaf, ini saya akan menyampaikan dulu formulanya aja. Untuk permutasi dari n objek tanpa pengembalian, ini kalau samplingnya tidak ada pengembalian. Ya, maka permutasi dari n objek seluruhnya ini bisa disimbolkan dengan P ya untuk n dari sejumlah n. Itu adalah n faktorial. Di mana n faktorial itu adalah n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali n dikurangi 3 sampai dengan yang terkecilnya adalah dikali 2 dikali 1. Ya. Nanti kita lihat contoh soalnya. Nah, kemudian ini masih permutasi dari n objek tanpa pengembalian juga. Ada permutasi sebanyak r dari n objek. Ya, atau P R dari N. Nah, simbolnya seperti ini. Ya, maka ini formulanya ya ini ya. Berarti permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi 3 faktorial. Ya. Ini kita lihat latihan. Nah, kemudian permutasi siklis terjadi ini adalah ketika susunan yang kita buat dalam suatu eksperimen ini berupa lingkaran atau melingkar. Ya, atau ketika diskusi kelompok misalnya. Itu kan melingkar. Posisinya kan melingkar, berarti kita
ingin mengetahui kemungkinan susunannya seperti apa, itu menggunakan permutasi siklis. Ya, formulanya adalah n dikurangi 1 dibagi n dikurangi 1 faktorial. Nah, kemudian di sini ada permutasi dari n objek dengan pengembalian. Kalau tadi tanpa pengembalian, ya. Berarti permutasi R dari n objek. Ya, kalau dengan pengembalian berarti hasil permutasinya adalah n dipangkatkan R. Nah, kemudian ada permutasi dari n objek yang sama. Ya, artinya objeknya ada beberapa yang sama. Ya, misalnya susunan huruf. Ya, maka formula dari probabilitasnya adalah formula ya untuk K1, K2, K3 sampai dengan seterusnya. Ya, dari n itu sama dengan n faktorial dibagi K1 faktorial ya dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial dan seterusnya. Itu permutasi dari n objek yang sama. Contoh misalnya. Ini yang pertama permutasi yang biasa dulu ya. Ini permutasi dari n objek dan pengembalian yang permutasi dari n objek seluruhnya. Ya, contoh misalnya. Nah, untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara ya di suatu tempat ini akan dihadiri oleh 7 negara. Ya. Ya, panitia kemudian akan memasang ke-7 bendera tersebut yang merupakan bendera dari 7 negara yang hadir dan ternyata posisinya melingkar. Yang ditanyakan adalah banyaknya cara untuk panitia menyusun ke-7 bendera tersebut ada berapa. Ya, berarti tinggal ya permutasi n objek dari n seluruhnya atau Pn dari n. Ya, hasilnya adalah n faktorial. Ya. Ini tadi n-nya adalah 7, berarti P7 dari 7 itu adalah 7 faktorial ya sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 5040 cara. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini untuk permutasi n objek seluruh. Nah, yang berikutnya ini adalah contoh untuk permutasi R dari n objek. Misalnya banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, wakil ketua dan sekretaris dan bendahara dari 9 siswa yang tersedia adalah ya. Bisa kita tentukan dulu banyaknya siswa ini 9 siswa. Ya. Ya, kemudian di sini untuk R adalah banyaknya pilihan objek. Ya, di sini ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Berarti ada 4. Ya, berarti R-nya sama dengan 4. Ini tinggal dimasukkan ke dalam formulanya. Ya. PR PRN atau PR objek. PR dari n objek itu adalah n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. N-nya sudah ada, R-nya sudah ada, tinggal masukkan saja. Ya, N-nya 9 faktorial, kemudian dibagi n dikurangi r faktorial. Ya, N-nya adalah 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Ya, faktorialkan. Berarti di sini adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali ya, 5 faktor misalnya, karena di bawah ada 5 faktorial. Bisa kita coret. Ya. Ya, berarti isinya adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk yang berikutnya adalah permutasi dari n objek yang sama. Misal, pertanyaannya banyaknya cara untuk menyusun kata-kata pada kata Mississippi. Ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, sekarang kita lihat banyaknya hurufnya dulu. Ternyata 11, berarti n sama dengan 11. Nah, kemudian di sini ada beberapa huruf yang sama. Misalnya ada S, ada I, ada P, ada M. Ya. Ya, berarti kita simbolkan misalnya K1 adalah untuk huruf yang M. Nah, ternyata hasilnya adalah 1. Ya, kemudian K2 adalah huruf I. Ya, di sini di huruf Mississippi ada I-nya. Ternyata ketika di ini ya untuk huruf I ini ada 4. Ya, untuk M ada 1, untuk I ada 4. Ya. Kemudian yang berikutnya huruf S. Nah, huruf S ini kita lihat di sini ada
1, ya, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi untuk huruf S ini ternyata ada berapa? Ya, saya ulangi lagi. Banyaknya cara penyusunan untuk kata Mississippi. Ya, berarti di sini N-nya 11 karena huruf dari Mississippi adalah 11. Ya, K1 ini mewakili huruf huruf M-nya ada 1. Ya, K2 mewakili huruf I, ya huruf I-nya ternyata ada 4. Ya, K3 mewakili huruf S dan huruf S-nya ada 4 juga, sementara K4 adalah huruf P. Dan huruf P ini ada 2. Nah, setelah ada semua parameternya tinggal masukkan rumus P, K1, K2, K3, dan seterusnya dari N objek, yaitu adalah N faktorial dibagi K1 faktorial dikali K2 faktorial dikali K3 faktorial, dan seterusnya. Ya, tergantung jumlah K-nya ada berapa. Ya, dalam soal ini K-nya ada 4. Ya, berarti tinggal N faktorial dibagi K1 faktorial kali K2 faktorial kali K3 faktorial dikali K4 faktorial. Nah, di sini N-nya berapa? N-nya 11, berarti 11 faktorial. Jadi bagi ya K1 faktorial berarti 1 faktorial, K2 faktorial 4 faktorial, K3 faktorial 4 faktorial, dan K4 faktorial adalah 2 faktorial. Jadi uraikan saja 11 faktorial berarti kan 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 4 faktorial. Kenapa berarti di 4 faktorial? Ya karena ya di bawah di penyebut ada 4 faktorial, ya berarti bisa disaling coret. Ya, 4 faktorial satunya diuraikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 2 faktorialnya adalah 2 kali 1. Ternyata hasilnya 34.650 cara. Jadi cukup banyak ya cara menyusun kata Mississippi, yang sekitar 34.650 cara. Contoh soal lainnya ya ini. Ini banyaknya susunan 3 bilangan dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 sampai dengan 9. Berarti ini adalah permutasi objek dengan pengembalian. Ya, banyaknya susunan 3 bilangan atau angka yang terdiri bilangan yang terdiri dari 3 angka, ya berarti kita ingin menyusunnya menjadi 3 angka saja, maka R-nya adalah 3. Ya, kemudian banyaknya angka yang disusun, ya angka itu cuma ada dari 1 sampai dengan 9 ini di soalnya. Berarti N sama dengan 9. Ya, maka banyak susunan 3 bilangan dari angka 1 sampai dengan 9 ini berarti P, R dari N objek. Ya, untuk objek yang disampling dengan pengembalian. Ini cara mencarinya adalah tinggal N dipangkatkan R. Ya. Berarti kalau di sini N-nya adalah 9, ya, kemudian dipangkatkan R, R-nya di sini 3, 9 pangkat 3 adalah 729. Ya, artinya di sini mewakili 729 susunan. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian contoh soal yang berikutnya ini adalah contoh soal dari permutasi siklis. Ya, misalnya 4 orang siswa akan segera duduk mengelilingi suatu meja bunda. Ya, banyaknya cara penyusunan yang bisa dibuat, ya ini tidak baku bahasanya, yang bisa dibuat dari 4 siswa tersebut, ya maka kita tinggal menggunakan formula dari permutasi siklik. Ya, karena siswanya ada 4, ya N sama dengan 4. Berarti permutasi siklis ya untuk N sama dengan 4, ya ini sama saja dengan 4 dikurangi 1 atau N dikurangi 1 faktorial. Ya, dalam hal ini berarti saya punyanya N sama dengan 4. 4 dikurangi 1, 3. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Ada 6 cara. Ada 6 cara dalam menyusun tempat duduk ya dari siswa yang bentuknya bunda. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain permutasi ada teknik penghitungan yang disebut dengan kombinasi. Nah, kalau tadi permutasi itu tidak memperhatikan urutannya, sementara kalau kombinasi ini ya memperhatikan urutan objek. Artinya, kombinasi adalah penyusunan atau pengaturan beberapa objek tanpa memperhatikan urutan objek
tersebut. Sementara permutasi itu urutan sangat diperhatikan. Ya, kalau dalam kombinasi tidak lihat urutan. Formulanya apa? Ya, ini kombinasi R dari N itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, kemudian artinya di sini apa hubungan permutasi dan kombinasi? Ya kurang lebih seperti ini. Ya. Kombinasi R dari N itu sama dengan P permutasi R dari N dibagi dengan R faktorial. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah hubungan dari permutasi dan kombinasi. Ya, contoh misalnya untuk soal kombinasi. Ya. Sebuah perusahaan membutuhkan 10 orang karyawan baru. Nah, yang diinginkan itu ternyata karyawan putranya ada 6 ya, dan karyawan putrinya ada 4. Ya. Nah, jika terdapat 15 pelamar ya, yang terdiri dari 9 putra dan 6 putri, tentukan banyaknya cara menyeleksi karyawan. Tentu ini menggunakan rumus kombinasi. Ya. Ya, kita misalkan dulu untuk putra, ya, kita taruh di sini ternyata putra jumlahnya ya yang melamar ada 9 putra ya, berarti kita simbolkan di sini N PA aja. Ya, N PA ini sama dengan 9. Jadi ya tadi ya jumlah pelamarnya 9 putri. Nah, kemudian untuk pelamar putri ternyata ada 6 ya, berarti N sama dengan 6 atau N PI sama dengan 6. PI ini simbol untuk putri. Nah, maka karyawan yang dibutuhkan ya, di sini soal juga diketahui yang dibutuhkan ya berarti putra untuk laki-laki itu ada ya 6 yang dibutuhkan ini. Kemudian yang perempuan ada 4. Ya, sehingga R-nya 96 dan R 94. Nah, ini untuk mencari kombinasi karyawan putra dulu. Karyawan putra ini ya, berarti kombinasinya C6 dari 9. Kenapa? Ya lihat, ya putra itu yang tersedianya 9, sementara yang diinginkan adalah 6. Berarti kombinasi 6 dari 9. Berarti 9 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 9 dikurangi 6 faktorial. Ya. Jadi 6 faktorialnya kita biarkan saja. Ya, kemudian tinggal 96 3 faktorial. Ya, tinggal nanti ya dibuat saja. Ini ternyata pembilangnya 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kenapa sampai 6 faktorial? Karena di bawah ada 6 faktorial. Ini bisa dicoret. Ya. Jadi 9 kali 8 kali 7 dibagi 3 kali 2 kali 1. Ya, sehingga hasilnya 84. Nah, sementara untuk kombinasi karyawan putri, ini berarti kombinasi 4 dari 6. Kenapa? 4 yang dibutuhkan, 6 yang melamar. Ya, berarti tinggal 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 6 dikurangi 4 faktorial. Berarti 6 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial. Ya, berarti 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kenapa sampai 4 faktorial? Karena di bawah ada 4 faktorial. Ini bisa saling membagi. Ya. Di bawahnya 2 faktorial diuraikan 2 kali 1. Artinya 6 kali 5 kali 4 dibagi 2 hasilnya. 6 kali 5 30, 30 kali 4. Ya. 30 kali 4 120. Maaf, ini 4 faktorialnya dicoret ya tadi. Berarti 6 kali 5 30, 30 bagi 2 kali 1 berarti 30 bagi 2 15. Jadi ada 15 kombinasi untuk putri. Kalau putra ada 84. Nah, cara menyeleksi seluruh karyawannya berarti kita tinggal mengalikan saja ya. Mengalihkan saja kombinasi yang putra ya. Hasilnya 84 dan kombinasi yang putri ada 15. Berarti 84 kali 15 1260 cara. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk counting teknik kombinasi.
Baik, ini contoh soal kombinasi yang lain. Ya, seorang peternak akan membeli 3 ekor ayam dan 2 ekor kambing. Berarti yang diinginkan 3 ekor ayam dan 2 ekor kambing. Ya, dari seorang pedagang, pedagangnya memiliki 6 ekor ayam dan 4 ekor kambing. Ya, dengan berapa cara peternak tersebut dapat memilih ternak-ternak yang diinginkannya. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Yang diinginkan 3 ayam dan 2 kambing. Misalnya saya punya ayam, ya ayam kita simbolkan A. Ya. Kemudian kambing kita simbolkan K misalnya. Nah, kita lihat di sini yang diinginkannya 3 ayam dan 2 kambing. Ya, berarti untuk ayam, nah di sini R berarti karena yang diinginkan ya. Ya, RA ya, itu sama dengan 3. Ya, sementara RB ya maaf ini bukan RB, RK ya, karena kambing ya. RK ini adalah 2. Nah, yang mana N-nya ya? Berarti N ini ya, untuk kambing ini adalah 4 ya. NK 4 dan NA ya untuk ayam itu ada 6. Ya, berarti kita mencari cara untuk apa namanya? Cara peternak tersebut untuk memilih ternak-ternak yang diinginkannya kombinasi 2 dari maaf ini untuk ayam dulu ya. Untuk ayam berarti kombinasi 3 dari 6. Ya, kemudian untuk kambing berarti kombinasi 2 dari 4 objek. Ya, jadi nanti hasilnya tinggal dikalikan saja. Yaitu permasalahan kombinasi. Nah, biasanya perbedaannya dengan permutasi untuk kombinasi ini ya berarti tidak ada yang namanya memperhatikan urutan. Ya, jadi bebas ya kambing yang manapun misalnya. Tidak diurutkan harus dari yang terkecil sampai yang terbesar atau bagaimana. Tidak ada urutan ini berarti dia adalah soal kombinasi. Sementara untuk permutasi ya biasanya penyusunan angka-angka ya suka ada memperhatikan urutan yang jelas permutasi. Kalau kombinasi tidak. Ya. Baik, itu mungkin untuk statistika sesi pertama ya. Probabilitas part 1 yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam probabilitas dalam himpunan, kemudian counting teknik yang sudah kita bahas, ya, permutasi dan kombinasi ya. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya langsung via WhatsApp ya, baik melalui WhatsApp chat ya, ataupun WhatsApp group ya bagi yang grup masuk dalam grup yang available di grup WhatsApp ya. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Ya, semoga bisa memberikan manfaat ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.